Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat-nikmat itu semakin menjadikan kita sebagai seorang hamba yang taat, bersyukur, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di mana manusia itu terkadang sering lupa, sering lalai, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memerintahkan kita untuk saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dalam kehidupan saat sekarang ini, tentu hajat dan kebutuhan manusia terhadap ajakan kebaikan ini begitu besar. Di zaman modern saat sekarang ini, manusia sangat membutuhkan dakwah. Manusia membutuhkan nasihat untuk mengingatkan mereka agar bisa kembali ke jalan yang benar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dakwah itu dibutuhkan? Karena yang pertama tadi, bahwa sifat dasar manusia itu sering lupa. Yang kedua, bahwa begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita menyeru kepada jalan kebenaran, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Allah menggambarkan orang-orang yang senantiasa melaksanakan tugas-tugas dakwah, risalah-risalah kenabian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah perkataan atau siapakah orang yang perkataannya lebih baik? Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, kemudian berkata sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Banyak perkataan yang diucapkan oleh manusia,
Tapi perkataan-perkataan itu tidaklah lebih baik daripada seruan dan ajakan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengajak manusia kembali kepada jalan Allah SWT, mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan mengikuti risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyeru-penyeru kebaikan, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemuliaan. Karena orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan pewaris-pewaris para nabi. Merupakan pewaris nabi, di mana tugas risalah kenabian adalah mengajarkan dan mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang disembah dalam kehidupan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa jalan dakwah ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-nabi terdahulu. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, ya, jalanku, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita melihat lanjutan ayat itu, ad'u ila Allah. Saya mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini menunjukkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, bahwasanya memang berdakwah di jalan Allah ini kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar, kemudian mengajarkan manusia kebaikan, memperjuangkan, mendakwahkan kebenaran itu, kita bisa merasakan betul apa yang telah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati Nabi adalah sebagai kudwah kita, ya, Nabi adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam melaksanakan tugas risalah itu. Maka ketika setiap kita menyadari akan hal itu, kita mengetahui bahwa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tablighur risalah, menyampaikan risalah, maka tentu kita sebagai umatnya, kita juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi, di mana para sahabat Nabi bisa memahami syariat ini secara sempurna, syariat ini secara baik, sehingga yang tertanam di dalam setiap diri dan di dalam sanubari mereka adalah bahwa ketika mereka telah masuk Islam, telah memproklamirkan diri sebagai seorang muslim, mereka memiliki kewajiban untuk mendakwahkan agama itu. Coba kita melihat pada diri sahabat. Begitu mengenal Islam, meskipun belum banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, mereka ketika merasakan kebenaran itu,
Mereka segera bertolak. Mereka mengajak keluarga-keluarga mereka, tetangga-tetangga mereka, dan orang-orang yang mereka kenal untuk merasakan kebahagiaan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa mereka hidup bahwa ini adalah hidayah. Ini adalah petunjuk yang harus diperjuangkan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika mereka sudah masuk Islam, mereka bersegera untuk menjadi dai, untuk menyampaikan hidayah yang dia rasakan ini agar sampai kepada orang lain. Dan tentu kita mendengar sahabat-sahabat Nabi yang dikirim untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau dikirim ke Yaman untuk menyampaikan risalah. Mus'ab bin Umair dikirim oleh Nabi SAW ke kota Madinah untuk menjadi duta pertama. Begitu pula dalam segala kesempatan ketika manusia berkumpul dalam keramaian, Nabi SAW senantiasa mengajak mereka, menawarkan Islam dan hidayah serta petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada satu sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW, bahwa seorang dai itu sangat menginginkan bagaimana umat ini bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita menyiapkan diri kita untuk menjadi dai-dai, menjadi penyeru-penyeru kebaikan, yang mudah-mudahan dengan jalan itu kita semakin istiqamah di atas din, di atas agama yang benar ini. Kenapa demikian? Karena seorang dai ketika dia mengajarkan ilmu, mendakwahkan din ini, maka dialah yang paling pertama bisa merasakan manfaat dari apa yang ia sampaikan tersebut. Ini di antara keutamaan dan kemuliaan menjadi seorang penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.